Namaku Kirana. Usia 29 tahun, sudah 3 tahun aku menikah dengan Arman, seorang pria yang dulu kukira adalah jawaban dari semua doa-doaku. Arman tampak sempurna di mataku, berwajah tampan, sopan, pandai mengambil hati keluargaku, dan memiliki semangat kerja yang luar biasa. Saat menikah, aku benar-benar merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Sebagai anak tunggal, aku mendapatkan warisan cukup besar dari orang tuaku yang sudah tiada. Mereka meninggalkan beberapa properti, sejumlah saham, juga rekening yang cukup untuk menghidupi kami puluhan tahun ke depan tanpa perlu bekerja keras. Namun sejak menikah, semua aset itu kugunakan untuk membangun rumah tangga kami. Aku membelikan rumah mewah, mobil, bahkan modal usaha agar Arman tidak merasa rendah diri sebagai pria. Aku percaya pada cinta, pada niat baiknya. Aku tidak pernah berpikir suamiku akan memanfaatkanku. Sehari-hari, aku mengurus rumah tangga dengan sepenuh hati. Memastikan rumah selalu rapi, menyiapkan makanan kesukaan Arman, merawat taman kecil di belakang rumah, dan sesekali ikut menengok bisnis kafe yang Arman jalankan. Hidupku rasanya damai, walau terkadang sunyi. Aku memang tidak punya banyak teman dekat sejak menikah, sebagian karena kesibukan mengurus rumah, sebagian lagi karena aku terlalu menaruh dunia hanya pada suamiku. Hanya ada satu sahabat yang masih rutin menjalin hubungan denganku, yaitu Dina. Kami sudah bersahabat sejak SMP. Dina adalah tipe perempuan ceria, supel, selalu bisa mencairkan suasana dengan candaan konyolnya. Saat aku menikah, dialah orang yang paling sibuk membantu persiapan pernikahan, bahkan menemaniku memilih gaun, catering, dan dekorasi. Kami seperti saudara. Tapi belakangan, aku merasa Dina agak berbeda. Entah kenapa setiap kali bertemu, dia lebih sering menanyakan soal Arman, soal usahanya, atau soal rencana masa depan kami. Aku tidak curiga apa-apa, kupikir dia hanya terlalu antusias pada kehidupan sahabatnya. Sampai suatu pagi, aku sedang santai menikmati teh hangat di teras rumah ketika ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari grup WhatsApp, Geng Kenangan SMP. Grup ini jarang aktif, tapi kadang dipakai untuk sharing nostalgia. Jangan lupa ya guys, hari Sabtu nanti kita kumpul di Hotel Merlin Ballroom. Surprise partinya Dina. Makanya diam-diam dulu, biar dia gak tahu siapa aja YG datang. Aku membaca ulang pesan itu. Dahi berkerut. Surprise party? Tapi bukankah Dina ulang tahun tanggal itu? Kalau begitu ini pasti pesta ulang tahunnya. Anehnya, aku sama sekali tidak pernah mendengar rencana ini sebelumnya. Bukankah seharusnya kalau ini kejutan dari teman-teman, aku juga dihubungi secara pribadi? Aku menekan tombol info grup, melihat siapa yang sudah membaca pesan tersebut. Hampir semua teman lama sudah membaca, bahkan beberapa membalas antusias akan datang. Ada foto poster digital pesta, dengan tulisan elegan, Dina's Birthday Celebration, lengkap dengan dress code putih emas. Hatiku langsung ciut. Mungkinkah mereka sengaja tidak mengundangku? Tapi kenapa? Bukankah aku masih sering berkabar dengan Dina, bahkan minggu lalu kami makan siang bersama? Ku coba menghibur diri sendiri. Mungkin mereka memang ingin benar-benar surprise, bahkan termasuk padaku. Tapi anehnya, mereka tak sedikit pun mengajak ngobrolku soal rencana ini. Bahkan saat bertemu Dina beberapa hari lalu, dia hanya bercerita tentang liburan impiannya, tidak menyinggung ulang tahunnya sama sekali. Malamnya, aku menceritakan sedikit pada Arman. Dengan nada canggung, ku ucapkan, "Mas, teman-teman geng SMP mau ngadain surprise party buat Dina, tapi kok aku gak diajak omongnya, aneh banget. Apa aku terlalu sibuk rumah tangga sampai mereka kira gak bakal mau datang?" Arman yang saat itu sedang mengetik di laptop hanya mengangguk tipis. Tidak mengalihkan pandangan dari layar. Jawabannya menggantung. "Oh ya? Mungkin aja mereka kira kamu sibuk. Kan kamu sering nolak hangout." Jawaban itu rasanya dingin sekali. Seolah dia hanya ingin percakapan ini cepat selesai. Biasanya, Arman akan merangkul bahuku dan berkata, "Nanti kalau kamu mau, kita datang sama-sama, ya." Tapi tidak malam itu. Dia malah tampak terburu-buru menutup laptop dan masuk ke kamar, bilang ingin tidur lebih cepat karena besok banyak meeting. Aku hanya bisa termenung. Jantungku berdegup tidak enak. Ada sesuatu yang ganjil, tapi aku belum bisa menunjuk pasti apa.
Hari-hari berikutnya, perasaan itu makin menjadi. Arman semakin sering pulang larut, kadang lewat tengah malam. Katanya ada urusan supplier, katanya juga sedang ekspansi cabang kafe. Aku menahan diri untuk tidak menuduh apa-apa, karena tidak mau jadi istri posesif yang mengekang suaminya. Sementara itu Dina juga jarang menghubungiku. Padahal biasanya dia paling cerewet, minimal kirim video TikTok lucu atau gosip artis. Sekarang hampir tak ada. Kalau aku kirim pesan menanyakan kabarnya, jawabnya singkat, seperti terburu-buru. Lagi hektik banget Rah, maaf ya. Nanti kita ngopi-ngopi lagi deh. Aku hanya bisa membalas dengan emotikon senyum. Tiba hari Sabtu, hari pesta ulang tahun Dina. Sepanjang pagi, aku berusaha mengalihkan pikiranku dengan merawat bunga-bunga di halaman belakang. Tapi tak bisa. Setiap melihat jam, rasanya dada sesat. Aku merasa dikhianati, meski belum tahu oleh siapa dan atas hal apa. Kenapa sahabatku tidak mengundangku ke hari bahagianya? Kenapa suamiku tidak menanyakan kenapa aku tidak datang? Aku menatap gaun putih yang tergantung di lemari. Gaun yang baru saja kubeli seminggu lalu, karena kupikir akan kupakai saat ulang tahun Dina. Rasanya sakit sekali. Mata ini panas menahan tangis. Aku berjalan ke cermin besar di sudut kamar, menatap wajahku sendiri. Ada lingkar gelap di bawah mata, sisa begadang memikirkan semua ini. Seketika sebuah ide nekat muncul. Kenapa aku harus diam saja di rumah? Kenapa harus menunggu diundang? Bukankah kami sahabat dekat? Aku berhak datang, aku ingin membuktikan semua ini hanya kesalahpahaman, mungkin nanti Dina akan meloncat memelukku karena terharu aku datang tanpa diundang. Tanpa pikir panjang lagi, aku mandi, berdandan secantik mungkin. Kutata rambut panjangku dengan gelombang natural, memulas bibir dengan warna merah muda lembut. Kukenakan gaun putih itu, lalu menenteng kotak beludru hitam berisi kalung berlian, hadiah yang memang sudah kusiapkan untuk Dina. Saat menatap cermin lagi, aku menghembuskan napas panjang. Kamu kuat, Ran, bisikku pada diri sendiri. Kamu hanya mau memberi kejutan. Tidak ada salahnya. Aku mengemudi sendiri menuju hotel tempat pesta diadakan. Sepanjang jalan, dada ini berdebar hebat. Pikiran-pikiran buruk kembali menyerbu. Bagaimana jika mereka semua menatapku aneh karena aku muncul tak diundang? Bagaimana jika Dina malah marah padaku? Tapi demi persahabatan kami, aku harus datang. Setelah memarkir mobil, aku melangkah mantap ke lobi hotel. Di sana kulihat dekorasi pesta sudah megah. Balon-balon putih emas menggantung, papan ucapan ulang tahun dengan foto Dina terpampang besar, membuat hatiku sedikit luluh. Mungkin aku hanya terlalu paranoid. Seorang resepsionis hotel menanyakan namaku lalu mempersilakan aku naik ke ballroom lantai atas. Kakiku rasanya lemah sekali, tapi kutegakkan bahu, menggenggam erat kotak hadiah. Saat pintu ballroom terbuka, semua hingar-bingar pesta menyambutku. Musik lembut, tawa para tamu, dan tentu saja sahabatku, Dina, yang berdiri di tengah ruangan dengan gaun emas berkilauan. Matanya berbinar-binar bahagia. Tapi kemudian pandanganku tertumbuk pada seorang pria yang berdiri di samping Dina. Dengan jas hitam rapi, senyum menawan tak lain adalah suamiku sendiri. Arman. Dina menggenggam lengan Arman erat, dan Arman menatapnya dengan tatapan hangat yang hanya kutahu ia gunakan padaku. Lututku hampir goyah. Hatiku seperti diremas kuat-kuat hingga nyaris hancur. Kotak hadiah di tanganku bergeser, hampir terlepas. Di sanalah awal segalanya mulai runtuh. Aku berdiri mematung di ambang pintu ballroom yang terbuka lebar. Cahaya lampu kristal menggantung megah di langit-langit, musik lembut mengalun dari band pengiring, dan gelas-gelas sampanye berkilau di tangan para tamu yang berbincang dan tertawa. Dari kejauhan, kulihat Dina tertawa ceria, mengulum senyum malu-malu ketika Arman, suamiku sendiri, menatapnya penuh arti. Dina bahkan merapikan dasi Arman dengan gerakan sangat intim yang hanya akan dilakukan oleh seorang wanita yang merasa memiliki. Tuhan, apa yang sedang kulihat ini? Kepalaku pening. Aku merasa seperti seseorang yang baru saja ditonjok di ulu hati. Sesak. Nafasku pendek-pendek, mataku panas sekali, hampir saja air mata jatuh. Tanganku menggenggam kotak beludru hitam berisi kalung berlian hadiah untuk Dina. Betapa konyol.
Hadiah mahal yang sudah kupilih dengan hati penuh cinta untuk sahabatku, ternyata untuk wanita yang mungkin telah merebut cintaku. Aku ingin berbalik dan lari keluar. Rasanya ingin kabur sejauh-jauhnya dari semua pemandangan ini. Tapi kakiku menolak bergerak. Ada dorongan aneh di hatiku, entah marah, entah penasaran, entah ingin memastikan. Aku harus tahu sejauh mana mereka mempermainkanku. Jadi kuambil napas panjang, menegakkan punggung, menahan air mata yang sudah menggenang. Kubisikkan pada diri sendiri, kamu tidak boleh kalah di sini, Ran. Tunjukkan kamu kuat. Dengan senyum yang kupaksakan, aku melangkah masuk. Tumit sepatuku beradu dengan lantai marmer, menimbulkan suara, tak-tak-tak, yang terdengar nyaring di telingaku sendiri. Beberapa tamu menoleh, mengangguk sopan padaku. Ada yang kukenal sebagai teman SMP kami dulu, mereka tersenyum kecil, tapi tidak ada yang menghampiri. Mereka tampak canggung, entah hanya perasaanku atau memang mereka tahu sesuatu yang aku tidak tahu. Saat aku mendekat, Dina baru sadar akan kehadiranku. Seketika ekspresi wajahnya berubah. Senyum lebarnya memudar beberapa detik, sebelum akhirnya terangkat lagi. Ia melepaskan lengan Arman dan berjalan cepat ke arahku. Kirana! Ya ampun, kamu datang juga? Serunya dengan nada sedikit terlalu tinggi, seakan ingin menutupi kegugupannya. Aku tersenyum hambar. Tentu saja, Din. Masa ulang tahun sahabat sendiri aku lewatkan. Dina meraih tanganku, memelukku dengan erat. Tapi pelukan itu terasa hambar, tidak seperti biasanya. Dulu, setiap Dina memelukku, tubuhnya penuh kehangatan, dengan tepukan di punggungku. Sekarang hanya pelukan hampa yang cepat-cepat dilepaskan. Hadiah kecil untukmu, kataku sambil menyerahkan kotak beludru. Dina tampak terkejut menerima kotak itu. Matanya melirik sekilas ke arah Arman yang berdiri beberapa langkah di belakangnya, sebelum akhirnya tersenyum lagi padaku. Wah, terima kasih banyak sayang. Kamu nggak perlu repot-repot beli beginian. Aku hanya mengangguk. Sahabat kan istimewa. Matanya tampak berkedip-kedip, seolah menahan sesuatu. Aku menatapnya lekat-lekat, mencoba membaca isi hatinya, tapi wajah Dina terlalu pandai bersembunyi di balik senyum. Tak lama, Arman menghampiri kami. Wajahnya sedikit tegang, tapi cepat sekali ia memulihkan ekspresi menjadi santai. Ia merangkul bahuku ringan, mencondongkan tubuh mencium pelipisku, seolah di mata orang-orang kami adalah pasangan yang harmonis. Kamu cantik banget malam ini, bisiknya, tapi suaranya datar. Aku hanya mengangguk, menahan ingin muntah rasanya. Tanganku hampir gemetar saat bersentuhan dengannya. Aku tidak tahu lagi siapa pria ini sebenarnya. Dina menatap kami sambil tertawa kecil, lalu bertepuk tangan pelan. Kalian berdua selalu bikin iri, deh. Mualku semakin menjadi-jadi. Betapa baiknya mereka bersandiwara di hadapanku. Selama 1 jam berikutnya, aku hanya berusaha bertahan. Mengobrol basa-basi dengan teman-teman SMP yang datang, memaksakan senyum saat orang-orang memuji betapa beruntungnya Dina dikelilingi banyak orang hebat, termasuk Arman. Dalam hatiku menertawakan kepalsuan itu semua. Aku memperhatikan Arman yang mondar-mandir membantu acara, mengatur catering, berbincang hangat dengan beberapa tamu lelaki sambil sesekali melirik Dina. Sementara Dina sibuk menyambut tamu-tamu penting, tapi selalu saja pandangan mereka berdua bertemu, lalu saling melempar senyum penuh arti. Seperti pasangan yang diam-diam sedang kasmaran. Aku ingin sekali menegur. Ingin sekali menarik mereka berdua ke sudut ruangan, menampar mereka, berteriak menanyakan bagaimana mereka tega menusukku dari belakang. Tapi aku masih menahan diri. Aku butuh lebih dari sekadar dugaan. Aku ingin bukti yang membuat mereka tak bisa mengelak. Saat itu kulihat salah satu teman kami, Ratna, menegur Dina dengan nada bercanda. Din, beruntung banget ya. Kamu ini yang ultah, tapi kok Mas Arman yang sibuk ngurus semuanya. Romantis banget sih, sampai kayak suami istri aja. Dek, darahku rasanya berhenti mengalir. Dina tertawa, tapi kulihat pipinya sedikit memerah. Aduh, Ratna ini bisa aja. Kan Kirana juga di sini, jangan gitu ah. Katanya sambil melirikku cepat. Tapi tidak ada bantahan tegas. Arman malah menimpali dengan tertawa canggung. Ah, biasa aja, kok. Teman semua ini.
Kalimat itu terdengar janggal. Teman semua ini? Bukankah yang ultah hanya Dina? Kenapa seolah dia bicara sedang mengurus acara buat teman-teman lain? Aku menahan rasa pahit di kerongkongan. Aku benar-benar ingin keluar dari pesta ini. Namun saat berbalik, aku justru hampir menabrak pelayan yang membawa nampan minuman. Maaf, Bu, katanya cepat. Aku mengangguk kaku. Langkahku terhenti ketika kudengar suara lirih dua orang yang berbisik di samping pintu keluar. Rupanya dua wanita tamu undangan sedang bergosip sambil menahan tawa. Tapi serius ya, aku dengar kabar mereka udah lama loh. Katanya si Arman sering jemput Dina pakai mobilnya Kirana. Kebayang nggak Kirana tahu terus gimana malunya? Ih, jangan keras-keras dong. Tapi ya ampun, tega banget ya, padahal Kirana baik banget kan sama Dina. Udah kayak saudara. Dadaku benar-benar sesak. Telingaku berdenging, hampir tidak bisa mendengar apapun lagi selain detak jantungku sendiri. Tanganku yang memegang clutch kecil sampai pucat karena terlalu erat menggenggam. Ya, tapi katanya Dina tuh selalu bilang harta-harta Arman itu keren banget. Mobil mewah, rumah, bisnis, padahal kan itu semua dari Kirana ya? Dia aja yang modalin semua. Berarti Kirana dibohongin dong selama ini. Kasian banget. Aku menutup mulutku, menahan isak. Air mataku sudah menetes tanpa bisa kubendung lagi. Cepat-cepat kutinggalkan mereka, berjalan ke sudut ruangan yang lebih sepi. Kutekan ponselku, menatap wallpaper fotoku bersama Arman saat liburan tahun lalu di tepi pantai. Begitu mesra, begitu membahagiakan. Rasanya seperti ditertawakan. Aku meneguk segelas air mineral di meja buffet, mencoba menenangkan diri. Hatiku panas, marah, sedih, hancur, semua jadi satu. Satu-satunya yang menahanku agar tidak langsung melempar gelas ke wajah mereka berdua hanyalah gengsi. Aku tidak mau membuat drama konyol tanpa bukti. Aku ingin saat membuka kedok mereka, semua orang melihat siapa sebenarnya Dina dan Arman. Bahwa merekalah yang memalukan, bukan aku. Beberapa saat kemudian, Dina menghampiriku lagi. Ran, kok sendirian? Sini, ikut kita foto bareng. Aku menoleh pelan. Mataku mungkin masih sembab, tapi aku tersenyum manis. Boleh, jawabku datar. Kami pun berfoto. Dina memeluk pinggangku erat, Arman berdiri di sampingku sambil merangkul bahuku. Klik. Kamera ponsel teman kami mengabadikan gambar yang sempurna. Seolah kami bertiga adalah sahabat sejati, pasangan ideal yang saling mendukung. Padahal yang tahu isi hatiku saat itu, hanya Tuhan. Usai foto, Dina menatapku dalam-dalam. Ada sesuatu di matanya, entah rasa bersalah, entah rasa takut ketahuan. Tapi ia cepat-cepat mengalihkannya dengan tawa, lalu mengajak Arman berkeliling menemui tamu lain. Aku menghela napas panjang. Di detik itu aku bersumpah pada diriku sendiri, aku tidak akan diam. Jika benar mereka mengkhianatiku, aku akan membuat mereka merasakan sakitku beribu kali lipat. Akan kubongkar semua kepalsuan ini, tidak hanya di hadapan teman-teman, tapi di hadapan siapapun yang pernah memandang mereka sempurna. Hari ini, aku masih menahan diri. Tapi esok, aku akan bersiap. Tidak akan ada belas kasihan lagi. Pesta itu usai menjelang tengah malam. Aku pulang sendiri dengan hati berantakan. Arman tidak pulang bersamaku malam itu, alasannya ingin membantu Dina membereskan acara. Aku hanya tersenyum pahit saat ia mengucapkan itu, padahal rasanya ingin langsung menampar wajahnya. Di dalam mobil, sepanjang jalan menuju rumah, aku menahan tangis yang terus berusaha keluar. Rasa malu, sakit hati, marah, bercampur menjadi satu. Ya Tuhan, bagaimana mereka tega? Aku ini siapa buat mereka? Bisikku sendiri, menatap kosong ke jalanan malam yang mulai sepi. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk kamar mandi. Kubuka gaun putih yang masih kupakai sejak pesta, menatap diriku telanjang di depan cermin. Luka di hatiku tak terlihat dari luar, tapi rasanya nyata sekali, menusuk hingga ke tulang. Ku basuh wajahku berkali-kali, berharap air bisa membersihkan rasa hancur ini. Tapi sia-sia. Saat ku tatap pantulan mataku, aku hanya melihat wanita bodoh yang dibohongi dua orang terdekatnya. Esok harinya, aku bangun dengan mata bengkak. Sinar matahari menelusup masuk lewat sela gorden,
tapi hangatnya tak sanggup sedikit pun menenangkan hatiku. Setelah menarik napas panjang, aku memutuskan hari itu tidak akan lagi kubiarkan diriku larut dalam kesedihan. Kalau memang benar Dina dan Arman mengkhianatiku, aku harus mencari bukti. Aku ingin mereka tidak bisa menyangkal saat semua ini kuungkapkan. Kupikirkan selama beberapa saat. Siapa yang paling mungkin tahu rahasia Arman? Tentu saja orang-orang di sekitar bisnisnya. Maka siang itu, aku mendatangi kafe kami, tempat yang selama ini dikelola Arman. Kafe itu cukup ramai. Pelayan menyambutku dengan hormat, bahkan manajer langsung menghampiri dan mempersilakan aku duduk di sudut VIP. Mereka tahu siapa aku. Meski bisnis ini atas nama Arman, semua modal, bahkan izin usaha, adalah milikku. Tak lama kemudian, Randy, kepala kasir yang sudah bekerja sejak awal kafe dibuka, menghampiriku. Pria muda itu tampak gugup. Mungkin ia heran melihatku datang tanpa Arman. "Ibu Kirana, ada yang bisa saya bantu?" tanyanya sopan. Aku menatapnya dalam-dalam, mencoba mencari celah. "Randy, saya mau tanya belakangan ini Pak Arman sering keluar kota ya? Katanya mau buka cabang baru." Randy tampak ragu, lalu menjawab pelan, "Iya Bu, beliau sering bilang begitu. Tapi setahu saya, belum ada tempat yang fix. Malah kadang beliau pergi tidak lama, hanya bilang ada pertemuan dengan investor, lalu balik malam." "Investor?" Aku mengerutkan dahi. "Siapa? Kenapa saya tidak tahu?" Randy semakin gugup. Tangannya meremas buku catatan kecil yang dibawanya. "Maaf Bu, saya kurang tahu detail. Pak Arman jarang cerita?" Aku menghela napas panjang. Lalu dengan suara lebih lembut, ku coba menggali. "Randy, kamu sudah lama di sini. Saya percaya sama kamu. Jujur saja, akhir-akhir ini Pak Arman lebih sering pergi dengan siapa? Kalau perlu, siapa yang sering menjemput atau dijemput?" Ia menunduk lama, sebelum akhirnya berbisik. "Saya sering lihat Bu Dina datang, Bu. Kadang menjemput Pak Arman. Pernah juga beberapa kali Pak Arman pakai mobil perusahaan antar Bu Dina ke salon atau butik." Dad, rasanya jantungku diremas. Tapi aku mencoba tetap tersenyum. "Terima kasih Randy. Itu saja. Kamu sudah sangat membantu." Ia mengangguk, lalu cepat-cepat pamit meninggalkanku. Sementara itu aku menahan napas, berusaha menelan semua rasa perih yang menghantam. Dalam perjalanan pulang, aku memutuskan menelepon seorang kenalan yang bekerja sebagai investigator swasta. Namanya Bu Ratmi. Usianya sudah sekitar 50-an, tapi tajam sekali dalam mengendus kebohongan. Dulu dia pernah membantu keluarga kami mengurus masalah sengketa tanah. "Halo Bu Kirana, wah lama tak dengar kabar. Ada yang bisa saya bantu?" Aku menahan getar di suaraku. "Bu Ratmi, saya mau meminta tolong, kalau bisa mulai hari ini, tolong diam-diam selidiki suami saya. Semua kegiatannya, siapa saja yang dia temui. Dan kalau memungkinkan, kumpulkan bukti foto." Ada jeda di seberang sana, sebelum Bu Ratmi menjawab dengan nada serius. "Baik Bu, kita selesaikan ini dengan rapi. Saya akan kabari perkembangan paling lambat 2 hari sekali." Aku menutup telepon itu dengan perasaan campur aduk. Antara takut dengan apa yang akan kutemukan, tapi juga lega akhirnya melakukan sesuatu. 2 hari pertama berjalan dengan gelisah. Aku terus memantau ponselku, menunggu kabar dari Bu Ratmi. Arman pulang makin larut, kadang tak pulang sama sekali, hanya mengirim pesan. "Sayang, aku harus keluar kota. Ada urusan penting banget. Kamu istirahat ya, jangan tungguin." Aku hanya membalas singkat, "Hati-hati." Padahal hatiku membara. Hari ketiga, Bu Ratmi akhirnya mengabariku. "Bu, kalau boleh kita ketemu. Saya sudah punya beberapa foto." Kami bertemu di sebuah kafe kecil yang sepi. Tanganku gemetar saat menerima map coklat dari Bu Ratmi. Perlahan kubuka, menatap lembar demi lembar foto yang tertata di dalamnya. Ada foto Arman duduk berdua dengan Dina di dalam mobilku sendiri. Dina bersandar di bahu Arman, wajahnya tampak dimanjakan. Ada juga foto mereka makan di sebuah restoran mewah, saling suap makanan. Bahkan ada satu foto yang membuat mataku kabur karena air mata. Arman mencium kening Dina, sementara Dina memejamkan mata sambil tersenyum. Semua itu sudah cukup.
Lebih dari cukup, tidak ada lagi alasan untuk menutup mata. Malamnya, saat Arman akhirnya pulang, aku sudah menunggunya di ruang tamu. Ia tampak sedikit terkejut melihatku duduk dengan map coklat di pangkuan. Loh, kamu belum tidur, Ran? Aku menatapnya tajam. Kamu dari mana? Arman tertawa kecil, melepas jasnya lalu duduk di sofa seberangku. Biasa, urusan kerjaan. Kenapa? Tumben banget kamu begadang nungguin gini. Aku mengangkat map itu, perlahan mengeluarkan foto-foto, lalu menyebarkannya satu persatu di meja kopi. Foto Dina dan dia, berpelukan, bergandengan tangan, berciuman. Kulihat wajah Arman langsung pucat. Napasnya memburu. Apa ini, Mas? Urusan kerjaan, tanyaku dengan suara dingin. Ia menatap foto-foto itu, lalu meneguk ludah. Ran, dengar dulu, ini semua nggak kayak yang kamu pikir. Aku mendengus, menahan air mata. Jangan memperbodoh aku lebih jauh lagi. Mas, kamu pikir aku ini apa? Boneka yang bisa kamu tipu sesuka hati? Itu sahabatku sendiri. Arman bangkit berdiri, mendekat padaku, mencoba meraih tanganku. Aku menepisnya keras. Kirana, aku mohon, jangan besar-besarin ini dulu. Aku cuma lagi bingung sama perasaanku. Bingung? Aku menatapnya sinis. Bingung sampai harus tidur dengan sahabat istrinya sendiri. Wajah Arman menegang. Ia tidak menjawab, hanya menatapku nanar. Aku menghela napas panjang, lalu menahan isak. Perlahan kuangkat daguku menatapnya penuh dendam. Baik, kalau begitu, kita tunggu saja saat yang tepat. Aku akan pastikan kamu dan Dina mendapatkan hadiah terindah kalian, yaitu rasa malu yang tak akan pernah kalian lupakan. Arman hanya menatapku bingung, mungkin baru sadar bahwa Kirana yang dulu lembut, penurut, telah mati malam itu juga. Yang ada kini hanya seorang perempuan terluka, yang siap membalas semua penghinaan ini berkali lipat. Keesokan harinya, aku mendatangi bank dan mengurus pembekuan sebagian rekening perusahaan yang selama ini kupercayakan pada Arman. Semua atas nama pribadiku, karena memang sejak awal modal usaha itu murni dari hartaku. Saat teller bank menanyakan alasan, aku hanya menjawab dingin, urusan domestik, nanti akan saya selesaikan legal. Aku juga menghubungi notaris keluarga, memastikan semua sertifikat rumah dan aset lain sudah aman. Aku tidak mau suamiku yang berkhianat itu punya celah untuk mengambil apapun lagi dariku. Di rumah, Arman mulai gelisah. Ia merasakan ada yang berubah. Beberapa transaksi kartunya mulai ditolak. Aku hanya diam saja. Tak perlu penjelasan. Biarlah ia menelan pahit perlahan sebelum nanti aku robek topeng mereka di depan semua orang. Aku duduk di ruang kerja malam-malam, menatap kembali foto Dina dan Arman. Tangisku pecah lagi. Luka ini dalam sekali. Tapi dalam-dalamnya luka, aku tahu aku harus berdiri. Harus lebih kuat dari sebelumnya. Mereka kira aku wanita lemah yang hanya bisa menangis? Salah besar. Dalam hati, aku bersumpah, di pesta berikutnya, aku yang akan menjadi tuan rumah, dan mereka tamunya. Akan kubuat mereka berlutut menanggung malu. Hari-hari berikutnya terasa panjang dan menyesakkan. Rumah kami seperti perang dingin yang sunyi. Arman mulai pulang lebih cepat, seakan mencoba memperbaiki keadaan. Tapi semua itu hanya pura-pura. Dia menatapku dengan mata memelas, seolah menunggu aku luluh dan memaafkannya tanpa syarat. Sayangnya, Kirana yang dulu mungkin akan memeluknya sambil menangis dan berkata, "Kita mulai lagi dari awal, Mas." Tapi Kirana yang sekarang sudah tidak sama. Luka ini terlalu dalam untuk sekadar ditempel plester maaf. Dina pun beberapa kali mengirim pesan, berusaha seolah tak terjadi apa-apa. Ran, minggu depan aku mau adain garden party kecil di rumah. Datengnya, Clef, udah lama banget kita nggak ngumpul santai. Aku kangen curhat sama kamu. Aku menatap layar ponsel sambil tersenyum miring. Betapa pandainya dia bersandiwara. Berani sekali dia mengajakku datang, mungkin yakin aku masih bodoh, atau terlalu lembut untuk menyingkap boroknya. Padahal diam-diam, hatiku sudah membara menunggu kesempatan ini. Aku membalas pesannya singkat, tentu, Din. Aku pasti datang. Seminggu kemudian,
Aku berdiri di depan cermin sambil mengenakan gaun hijau zamrud yang membingkai tubuhku dengan anggun. Rias wajahku flawless, rambutku disanggul modern dengan sisa ikal menjuntai di bahu. Aku ingin tampil sebaik mungkin malam ini, bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Untuk menunjukkan pada dunia bahwa Kirana tidak hancur meski dikhianati dua orang terdekatnya. Arman muncul di pintu kamar, sudah berpakaian rapi dengan kemeja biru tua. Dia menatapku lama, ada rasa kagum yang jelas terpancar. Tapi aku hanya menatapnya datar. "Kamu cantik banget malam ini," katanya pelan. Aku membalikkan badan, mengambil clutch dari meja rias. "Kau kira itu cukup untuk menebus semua?" Tanyaku dengan nada lembut tapi menusuk. Arman terdiam, lalu menghela napas. "Kirana, aku mohon, jangan bikin masalah malam ini. Kita bisa bicara nanti di rumah." Aku menatapnya lama sebelum melangkah pergi. "Oh, tenang saja. Aku tidak akan bikin masalah. Setidaknya belum." Dia hanya bisa mengikuti langkahku dengan wajah gelisah. Kami tiba di rumah Dina yang megah, dengan taman belakang ditata begitu indah. Lampu-lampu gantung kecil menyala hangat di sela pohon, meja-meja bundar berhias. Taplak putih dan rangkaian bunga segar. Tamu sudah ramai. Musik jazz lembut mengalun, hidangan finger food disajikan pelayan mondar-mandir. Begitu aku masuk, beberapa tamu menoleh dan berbisik-bisik. Aku pura-pura tidak mendengar, hanya tersenyum anggun. Dari kejauhan kulihat Dina berdiri di tengah kerumunan, tertawa renyah saat seseorang melontarkan lelucon. Tubuhnya dibalut gaun merah marun yang menonjolkan kulitnya yang kuning langsat. Cantik sekali. Sekilas aku hampir lupa betapa busuk hatinya. Saat ia melihatku, wajahnya langsung bersinar. Ia berjalan cepat ke arahku, tangannya terbuka untuk memeluk. "Kirana sayang, akhirnya kamu datang juga? Aku kangen banget." Aku membiarkan dia memelukku, meski tubuhku kaku. Dari dekat, aromanya menusuk hidungku, parfum mahal yang entah kenapa membuatku mual. "Aku juga kangen kamu, Din," jawabku datar sambil menepuk punggungnya pelan. Di belakang kami, Arman berdiri kikuk. Dina meliriknya sambil tersenyum manja, lalu menggamit lengannya. "Mas Arman, makasih ya udah nganter Kirana. Kalian kelihatan banget cocoknya malam ini." Aku hanya menatap mereka berdua. Betapa pandainya mereka berakting, berdiri di hadapanku seolah tak ada apapun di antara mereka. Arman bahkan pura-pura menegakkan tubuh, lalu menggenggam tanganku. "Ya dong, kita kan pasangan hebat," katanya, seolah bercanda, sambil tersenyum yang dipaksakan. Aku hanya membalas dengan lirikan sinis. Kalau bukan karena rencana besar yang sedang kususun, mungkin saat itu juga kutampar wajah mereka berdua. Sepanjang acara, Dina mengajakku berkeliling. Ia memperkenalkanku pada beberapa kenalan barunya, memuji-muji betapa setianya aku pada Arman, betapa harmonisnya rumah tangga kami. Kirana itu istri idaman banget. Cantik, sabar, selalu support suaminya. Lihat aja Mas Arman sekarang, bisnisnya maju pesat banget kan? Semua pasti karena doa dan dukungan istri. Aku hampir tertawa mendengar omong kosong itu. Kalau saja orang-orang tahu, bisnis suaminya, itu sepenuhnya dibiayai olehku, dari warisan orang tuaku yang tak pernah kusentuh untuk foya-foya. Saat beberapa tamu memuji Arman, Dina menatapnya dengan bangga, kadang menepuk lengannya ringan. Kontak kecil itu sekilas tampak biasa, tapi bagi mataku yang sudah penuh curiga, jelas terasa intim. Beberapa kali aku memergoki mereka saling melirik diam-diam. Seperti dua remaja yang sedang berusaha menyembunyikan cinta terlarang. Kalau Arman sadar aku melihat, ia buru-buru mengalihkan pandangan ke makanan atau ke tamu lain. Dina lebih lihai, ia tersenyum menatapku, lalu pura-pura memeluk pinggangku. "Ran, kamu jangan diam aja dong. Sini deh foto bareng kita bertiga. Mumpung lagi cakep-cakepnya." Kupaksakan tawa, lalu berdiri di antara Dina dan Arman saat seorang tamu mengambil ponsel untuk memotret. Dina memeluk pinggangku erat, sementara Arman merangkul bahuku. Klik. Satu lagi gambar sempurna pasangan bahagia bersama sahabat dekat, yang bagi dunia mungkin tampak mengharukan. Tapi aku tahu betul, ini hanya potret kebohongan. Acara makin meriah saat masuk sesi games kecil. Dina menyuruh tamu-tamu memasang name tag lalu bermain tebak kata.
Dia tertawa-tawa bahagia, kadang sesekali memanggil Arman untuk membantu mengatur permainan. Mereka berdua tampak kompak, seolah pasangan tuan rumah. Ada rasa bangga di wajah Dina tiap kali Arman menoleh padanya, seolah menegaskan, "Lihat, ini pria yang dekat denganku." Aku hanya berdiri di samping meja minuman, memperhatikan semuanya dengan hati dingin. Setiap detik kuamati gerak tubuh mereka, sorot mata mereka, bahasa tubuh yang terlalu nyaman. Dalam hati aku berkata, nikmatilah masa kalian sekarang. Karena sebentar lagi, semuanya akan kuafiri. Menjelang akhir acara, Dina kembali menghampiriku. Ia merangkulku manja, lalu berbisik. "Ran, makasih banget ya udah datang. Kamu selalu bikin aku tenang." "Nggak semua orang tulus kayak kamu." Aku menatapnya lama. Senyumku tipis. "Iya, Din. Aku memang tulus kok. Dari dulu sampai nanti." Entah kenapa wajah Dina sedikit berubah, seperti ada rasa tidak nyaman. Tapi ia cepat-cepat menutupinya dengan tawa. "Besok-besok kita harus nginep bareng lagi kayak dulu. Girls time gitu." "Kamu pasti capek kan ngurus rumah tangga, sesekali perlu refreshing." Aku mengangguk. "Boleh. Kita lihat nanti, ya." Arman muncul dari kerumunan, menatap kami berdua. "Kirana, udah mau pulang? Kamu kelihatan capek." Aku menoleh padanya, menatap matanya dalam-dalam. "Nggak apa-apa. Aku justru seneng ngeliat kalian berdua malam ini." Kalimat itu membuat Arman sedikit tertegun. Dina menatapnya sekilas, lalu pura-pura sibuk merapikan hiasan meja. Aku tahu mereka berdua sekarang waspada. Dan itu bagus. Biarkan mereka gelisah. Dalam perjalanan pulang, Arman berusaha mengajakku bicara di mobil. "Ran, kamu tadi kelihatan beda. Kamu nggak biasanya ngomong kayak gitu." Aku hanya menatap keluar jendela. "Kamu kira aku nggak tahu apa-apa, ya?" Ia terdiam lama. Suasana mobil menjadi hening menyesakkan. Akhirnya aku menarik napas panjang, menatapnya lurus saat lampu merah. "Kamu kira aku istri bodoh yang gak ngerti kalau suaminya tidur sama sahabatnya sendiri? Kamu salah besar, Mas." Arman tampak kaget, wajahnya pucat. "Kirana, aku?" "Diam. Jangan beri aku alasan basi. Bersiaplah. Aku akan pastikan semua orang tahu siapa sebenarnya kamu dan Dina." Lampu berubah hijau, dan aku kembali memalingkan wajah ke jalan. Sisa perjalanan itu sunyi. Tapi dalam sunyi itu, aku merasa sedikit lega, karena sudah menunjukkan padanya bahwa aku tidak akan tinggal diam. Bahwa aku sudah siap mengangkat topeng mereka di depan siapa saja. Malamnya, aku duduk sendirian di ruang kerja. Map berisi foto-foto perselingkuhan mereka tergeletak di meja. Kupandangi satu persatu. Rasa sakitnya masih sama, tapi ada bara lain yang kini lebih besar, bara dendam. Kupikirkan rencana matang. Aku ingin saat aku mengungkap semuanya, tidak hanya Arman dan Dina yang terkejut, tapi juga semua orang yang pernah memuji mereka, pernah menganggap mereka sempurna. Aku ingin mereka jatuh sehancur-hancurnya, seperti bagaimana mereka menghancurkan hatiku. Dalam diam, ku tersenyum kecil. Tunggu saja. Pesta kalian berikutnya akan menjadi pesta kehancuran. Dan aku akan jadi sutradaranya. Minggu itu aku sibuk bukan main. Bukan sibuk meratap atau menata hati, melainkan sibuk mempersiapkan satu acara yang akan menjadi panggung kehancuran bagi dua orang pengkhianat itu. Aku menamai acara ini Pesta Penyingkapan Topeng, meski untuk orang luar, itu hanya sekadar pesta ulang tahun pernikahan kami yang ke-6. Aku memesan dekorasi terbaik. Bunga putih dan peach menghiasi halaman depan rumah hingga teras belakang. Koki pribadi kuundang untuk menyiapkan menu fine dining lengkap dengan anggur impor yang biasa hanya kami simpan untuk momen istimewa. Semua ini kulakukan bukan semata untuk merayakan pernikahan kami, tapi agar ketika semua topeng mereka jatuh, tempatnya sudah seindah mungkin. Akan lebih dramatis jika kejatuhan mereka disaksikan di lokasi yang megah. Aku juga menyebar undangan resmi, lengkap dengan kartu elegan berstempel lilin merah. Semua sahabat dekat kami, rekan bisnis Arman, kenalan Dina, keluarga besar, semuanya kuundang. Termasuk tentu saja Dina, yang menerima undangan itu dengan sangat antusias. "Kamu serius, Ran?"
Aduh, aku terharu banget. Selama ini kita jarang banget rayain anniversary kamu sama Mas Arman. Kamu beneran mau aku dateng? Aku tersenyum manis saat itu, menatapnya dalam-dalam. Tentu saja, Dean. Kamu sahabatku. Siapa lagi yang kuundang kalau bukan kamu? Dan dia tertawa lega, menepuk tanganku. Bodoh sekali dia. Dia benar-benar tak tahu kalau dirinya sedang berjalan masuk ke dalam jebakan yang kupasang dengan hati-hati. Beberapa hari sebelum acara, Arman mulai gelisah. Dia melihat semua persiapan ini, kembang yang datang berpeti-peti, kursi disusun di halaman belakang, pelayan tambahan berlalu lalang memeriksa sound system, dan wajahku yang tampak terlalu tenang. Dia seperti mulai mencium ada sesuatu yang tidak beres. Ran, kamu yakin mau bikin acara sebesar ini? Kenapa tiba-tiba? Biasanya kamu nggak terlalu suka pesta mewah. Aku menoleh padanya, tersenyum samar. Ini kan ulang tahun pernikahan kita, Mas. Setelah semua yang terjadi, bukankah bagus kalau kita tunjukkan ke orang-orang kalau kita baik-baik saja? Dia menatapku lama, lalu menghela napas. Kamu bilang, setelah semua yang terjadi. Maksudnya? Aku memiringkan kepala. Maksudku, setelah banyak gosip nggak enak soal kamu dan Dina. Aku ingin orang-orang lihat kalau aku istri yang dewasa, yang tidak termakan fitnah. Wajah Arman langsung memucat. Itu kan cuma omongan orang, Ran. Kamu sendiri tahu kan? Aku menepuk pipinya lembut, menatapnya tajam. Iya Mas, aku tahu. Makanya nanti waktu pesta, buktikan di depan mereka semua betapa kita pasangan sempurna. Dia tidak menjawab. Matanya bergerak gelisah. Tapi tak ada lagi yang bisa dia lakukan. Jalannya sudah kupasang. Dan dia sudah terlalu jauh melangkah. Pada hari H, rumah kami penuh oleh tamu. Musik klasik mengalun dari biola yang dimainkan langsung oleh pemain profesional. Lilin-lilin putih menyala di sepanjang tangga, dan lampu gantung kristal di ruang makan memecah cahaya menjadi ribuan kilauan mewah. Dina datang paling menonjol. Dia memakai gaun hitam panjang dengan belahan dada rendah, menenteng clutch emas. Rambutnya disasak tinggi, bibirnya merah menyala. Matanya langsung berbinar saat melihatku. Ran? Ya ampun, ini pestanya mewah banget. Kamu gila ya? Keren banget. Ah, makasih Dean. Kamu cantik banget malam ini. Kamu juga. Aduh, beneran kayak Tuan Putri. Dia lalu memelukku. Aku balas pelukannya, menahan ingin muntah. Tak lama kemudian Arman muncul. Dina dan Arman saling pandang dengan sekilas senyum aneh, yang mungkin bagi orang lain tampak biasa saja. Tapi tidak bagiku yang sudah tahu segalanya. Sepanjang malam aku menjadi tuan rumah yang sempurna. Menyambut tamu, memuji gaun mereka, menertawakan lelucon ringan. Beberapa teman menatapku kagum. Mereka bilang aku makin cantik, makin anggun. Arman sesekali merangkul pinggangku untuk menunjukkan kemesraan. Dina menatap kami dengan mata yang sulit dibaca, mungkin menahan iri, mungkin justru bangga merasa sudah mencicipi apa yang bukan haknya. Aku menahan semua rasa ingin muntah itu dengan satu tujuan, menunggu saat yang tepat. Hingga akhirnya MC memintaku maju untuk memberikan sedikit ucapan tentang ulang tahun pernikahan kami. Mikrofon disodorkan padaku. Arman berdiri di samping, menatapku canggung. Dina berada tak jauh di belakang, berdiri bersama sahabat-sahabatnya. Aku menarik napas panjang, lalu mulai berbicara. Terima kasih semuanya sudah datang malam ini. Aku benar-benar tersentuh melihat banyak sekali yang peduli pada kami. 6 tahun pernikahan bukan waktu yang pendek. Banyak suka, tentu juga banyak duka. Aku menatap Arman sekilas, lalu kembali menatap para tamu. Selama ini, semua orang melihat kami sebagai pasangan yang ideal. Arman pria yang tampan, penuh perhatian. Aku? Mungkin kalian lihat aku hanya seorang istri sederhana yang beruntung. Dina tampak tersenyum kecil, seperti mengamini kata-kataku. Oh, sabar Din. Ini belum klimaksnya. Tapi malam ini, aku ingin kalian tahu satu hal. Semua kemewahan ini, rumah ini, bisnis yang kalian kira milik Arman, mobil-mobil kami, bahkan pesta malam ini, adalah milikku. Warisan orang tuaku. Modal usahaku. Arman menjalankan itu semua atas nama cinta,
tapi dengan uangku. Tiba-tiba suasana hening. Semua tamu terdiam, saling pandang. Aku tidak keberatan membiayai suamiku. Karena aku mencintainya. Dan kupikir, dia juga mencintaiku dengan tulus. Tapi sayangnya, ternyata cinta itu tidak cukup untuk membuat seseorang setia. Kulihat wajah Arman langsung pucat. Dina meneguk ludah, mulai gelisah. Aku melambaikan tangan ke arah salah satu asistanku. Dia maju membawa tablet yang langsung kupegang, lalu kutunjukkan ke layar besar di sudut ruangan yang sedari tadi menayangkan slideshow foto-foto pernikahan kami. Seketika layar itu berubah, menampilkan foto-foto Arman dan Dina, berpelukan di dalam mobil, saling suap makanan di restoran, berciuman di halaman rumah seseorang. Terdengar seruan tertahan, bahkan ada yang menutup mulut saking terkejutnya. Arman berusaha meraih lenganku. Kirana, kamu apa-apaan sih? Jangan bikin malu begini. Aku menepis tangannya keras. Malu? Kamu yang harus malu, Mas. Kamu tidur dengan sahabatku sendiri di belakangku. Kau kira aku akan diam? Aku hanya ingin memberitahu semua orang, ini wanita yang kau cintai diam-diam, sahabatku sendiri yang kau hianati bersama-sama. Dina tampak gemetar. Wajahnya merah padam, bibirnya bergetar seperti ingin menangis. Teman-temannya langsung menatapnya dengan pandangan jijik, sebagian menjauh. Ran, aku bisa jelasin, aku nggak sengaja, ini semua salah Arman. Aku tertawa kecil, meski suara tawaku serak. Nggak sengaja? Dina, kamu pikir semua orang di sini bodoh? Kamu datang ke pesta ulang tahunku pakai gaun paling mahal, berdiri paling dekat dengan suamiku sepanjang malam, lalu bilang, nggak sengaja? Kalau kalian mau malu, aku akan pastikan malumu sempurna malam ini. Arman mengumpat pelan. Kurang ajar kamu, Kirana. Kamu mau rusak nama baik kita semua? Aku menatapnya tajam. Nama baik? Nama baik apa? Nama baik kalian dua? Tenang saja, Mas. Mulai malam ini semua orang akan tahu siapa kalian sebenarnya. Beberapa tamu mulai berbisik. Ada yang sibuk merekam pakai ponsel, ada yang mengundurkan diri dari kerumunan dengan wajah tak nyaman. Dina akhirnya benar-benar menangis, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Aku menatap mereka berdua, suami dan sahabatku, yang kini tampak begitu kecil. Tidak lagi menawan, tidak lagi penuh aura percaya diri. Hanya dua manusia biasa yang ketahuan sedang berkhianat. Kalian kira aku istri lemah yang hanya bisa menangis dan memohon pada suaminya untuk setia? Salah besar. Aku akan ceraikan kau, Mas. Dan kau akan pergi dari rumah ini hanya dengan pakaian di badanmu. Semua harta ini milikku. Kau pikir dengan berselingkuh kau akan dapat semuanya? Tidak. Kau akan kehilangan segalanya. Arman terdiam. Rahangnya mengeras. Matanya merah, tapi tak ada yang bisa dia bantah. Semua orang sudah melihat bukti dengan mata kepala mereka sendiri. Aku lalu menoleh pada Dina. Dan kau, Din? Terima kasih telah mengajarkan aku arti sahabat palsu. Terima kasih telah menunjukkan siapa yang benar-benar setia padaku. Kau boleh terus pakai gaun mahal, perhiasan pinjaman, mobil-mobil mewah yang kau banggakan. Tapi ingat, semua itu hanya pinjaman dari hidup yang tidak pernah kau miliki. Dina menangis sesenggukan. Aku berbalik meninggalkan mereka berdua, berjalan melewati tamu-tamu yang menatapku dengan mata terbelalak, antara kagum, syok, dan malu sendiri menyaksikan drama malam itu. Aku masuk ke dalam rumah, menuju ruang kerja. Kututup pintu perlahan, lalu bersandar pada kayu mahoni itu sambil menghela napas panjang. Kakiku lemas, akhirnya aku terduduk di lantai. Air mataku tumpah juga, tapi kali ini bukan lagi air mata kesedihan, melainkan air mata lega. Sudah selesai, Ran. Sudah selesai, bisikku pada diri sendiri. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, aku merasa napasku bebas. Beban itu seolah terangkat. Mereka mengira aku istri lemah yang hanya bisa menangis jika dikhianati? Tidak. Aku telah membalas mereka, bahkan jauh lebih telak dari yang pernah mereka bayangkan. Pesta malam itu menjadi buah bibir di seluruh lingkaran sosial kami. Dalam waktu singkat, video dari tamu-tamu yang merekam pengakuanku dan foto-foto perselingkuhan Arman dengan Dina menyebar seperti api.
Grup-grup WhatsApp istri-istri konglomerat ramai membicarakan drama memalukan itu. Media gosip online pun mulai mengendus, menulis headline bombastis. Istri bongkar perselingkuhan sahabat dengan suami saat pesta megah. Semua harta suami ternyata milik istri. Dalam sehari, nama kami jadi bahan santapan publik. Telepon rumah dan ponselku terus berdering, sebagian menawarkan simpati, sebagian hanya kepo ingin mendengar langsung kisahnya dariku. Tapi aku tak menggubris. Aku sudah terlalu letih untuk peduli pada rasa ingin tahu orang-orang. Yang paling penting bagiku adalah menata ulang hidupku, tanpa Arman, tanpa Dina, tanpa kepalsuan apapun lagi. Proses perceraian berjalan cepat karena Arman tak punya kekuatan tawar-menawar. Semua aset rumah tangga kami atas namaku. Rumah, kendaraan, kafe, tanah kosong di pinggiran kota, bahkan tabungan perusahaan. Dia sempat mencoba melawan, meminta bagian, atas dasar kontribusinya mengelola bisnis. Tapi pengacaraku, Pak Togar, hanya tertawa sinis. Kontribusi klien saya sudah dibayar lunas setiap bulan dalam bentuk gaji manajerial. Dia tidak punya saham sedikit pun, jadi maaf saja. Arman duduk tertunduk di ruang mediasi, wajahnya kuyu. Kumis tipisnya yang dulu sering kubanggakan kini tampak tak terurus. Dia menatapku penuh amarah, kecewa, dan, aku yakin, rasa malu yang membakar. Kamu tega banget, Ran. Setelah semua yang kita lalui, aku balas menatapnya dingin. Tega? Setelah apa yang kamu lakukan padaku? Kamu harusnya berterima kasih karena aku tidak menuntut balik atas pengkhianatanmu. Anggap saja ini harga murah untuk kebebasanmu. Dia hanya menghela napas kasar, lalu menunduk lagi. Selesai sudah. Dalam waktu kurang dari 3 bulan, pengadilan resmi memutuskan kami bercerai, dan Arman harus angkat kaki dari rumahku. Sementara itu kabar tentang Dina tak kalah tragis. Setelah pesta itu, banyak temannya yang menjauh. Proyek event organizer yang biasa dia tangani mendadak sepi, sponsor ogah bekerja sama dengan nama yang sedang dipenuhi skandal. Bahkan keluarganya sendiri sempat datang padaku, entah untuk meminta maaf atau hanya memastikan aku tak akan memperkarakan lebih jauh. Kami malu sekali, Kirana. Dina sudah membuat aib besar. Tolong kalau ada kata-kata dari kami yang pernah menyinggungmu selama ini, anggap saja kami tak tahu apa-apa. Aku hanya mengangguk singkat. Saya tidak akan memperpanjang. Biarkan saja waktu yang menghakimi. Dina sempat beberapa kali menghubungiku lewat pesan. Meratap, memohon maaf, mengaku menyesal. Tapi semua pesannya hanya kubaca sepintas sebelum kuhapus. Tak ada gunanya mengorek luka yang sudah mulai mengering. Ran, aku salah. Aku bodoh. Kamu sahabat terbaikku, tapi aku malah rusak semuanya. Aku rela kamu benci aku selamanya, asal mau dengar penjelasanku. Tidak. Penjelasan apapun tak akan mengubah fakta kalau dia sudah menusukku dari belakang. Tanpa Arman di rumah, suasana awalnya terasa asing. Ada hari-hari di mana aku menatap kursi kosong di meja makan, mengingat bagaimana dulu kami tertawa bersama saat sarapan. Kadang di malam hari, ketika hanya suara detak jam yang terdengar, aku mendapati diriku menangis dalam diam. Tapi itu semua perlahan memudar. Luka memang butuh waktu untuk sembuh. Setiap pagi aku memaksa diriku bangun, mandi dengan air hangat, memilih baju terbaik, lalu duduk di meja kerja untuk mengurus laporan bisnis. Sedikit demi sedikit, kepercayaan diriku yang hilang mulai tumbuh lagi. Aku mulai lebih sering mengunjungi kafe, meninjau langsung pengelolaan. Pegawai-pegawai tampak canggung pada awalnya, tapi aku memastikan mereka tidak perlu takut. Justru sekarang bisnis lebih stabil tanpa campur tangan Arman yang dulu kerap memakai kas keluar seenaknya. Randi, kepala kasir yang dulu sempat membantuku membuka mata, menjadi tangan kananku. Aku promosikan dia menjadi asisten manajer. Dia orang jujur, teliti, dan setia. Terima kasih banget, Bu Kirana. Saya janji bakal kerja mati-matian supaya ibu nggak nyesel, katanya haru saat kutunjuk resmi. Aku hanya tersenyum. Kamu sudah bantu saya lebih dari yang kamu tahu. Jadi ini cuma balasan kecil. Suatu siang, aku duduk di sudut kafe sambil memeriksa laporan bulanan. Randi menghampiri membawa 2 gelas cappuccino. Bu Kirana, minum dulu.
Saya buat khusus pakai biji kopi baru dari supplier kita. Aku mencicipi perlahan. Harum dan rasanya lembut. Enak sekali. Kamu ada bakat jadi barista juga rupanya. Randi tertawa kecil. Belajar dikit-dikit, Bu. Biar kalau someday ibu buka cabang, saya bisa handle lebih banyak. Kata-katanya membuat dadaku hangat. Untuk pertama kali dalam waktu lama, aku merasa masa depan tak lagi menakutkan. Ada kemungkinan baik di depan sana, dan aku siap menjalaninya tanpa bayang-bayang siapapun. Suatu sore, saat aku baru saja hendak meninggalkan kafe, seorang tamu menahanku. Perempuan parubaya, wajahnya cantik meski ada gurat letih. Maaf, Ibu Kirana? Saya Yuli, dulu sering lihat Ibu kalau antar Pak Arman meeting. Saya mau bilang, Ibu luar biasa. Aku mengerutkan kening, bingung. Maksudnya, Bu? Yuli tersenyum samar. Maksud saya, tidak semua wanita bisa sekuat Ibu. Kebanyakan mungkin sudah hancur kalau dibohongi begitu. Tapi Ibu malah berdiri makin tegak. Saya cuma mau bilang, terima kasih sudah menginspirasi. Aku terdiam. Mataku panas tiba-tiba. Kutahan supaya tidak menangis di depan tamu. Terima kasih banyak. Saya cuma mencoba bertahan, Bu. Dan itu sudah lebih dari cukup. Tetap semangat ya, Bu Kirana. Kami berjabat tangan. Setelah dia pergi, aku terduduk lagi. Baru kusadari betapa jauh aku telah melangkah. Dulu aku merasa hidupku berakhir saat mengetahui Arman dan Dina berkhianat. Ternyata, hidup justru baru dimulai saat itu. Tak lama setelah itu, aku mulai menerima beberapa tawaran kerja sama. Supplier biji kopi premium ingin menjadikan kafe kami showcase produk mereka. Seorang teman lama yang baru pulang dari Australia menawari franchise untuk ekspansi ke kota lain. Aku pelan-pelan membangun kembali rasa percaya pada orang lain, walau tentu lebih hati-hati. Di rumah, aku mulai menata ulang banyak hal. Aku mendekor ulang kamar tidur, mengganti sprei, bahkan mengecat ulang dinding. Semua yang dulu mengingatkanku pada Arman sengaja kuhapus. Di tempatnya, kutaruh vas-vas bunga segar. Aromanya membuatku merasa damai. Setiap sore aku duduk di teras belakang, menatap kebun kecil yang dulu jarang kusentuh. Kini aku merawatnya sendiri, menanam lavender, rosemary, dan melati. Tangan yang dulu sibuk menekan cek, kini sibuk memindah tanah dan menyirami tunas. Dan anehnya, itu membuatku jauh lebih bahagia. Di sisi lain, kabar tentang Arman dan Dina makin memprihatinkan. Arman dikabarkan pindah menumpang di rumah saudaranya, hidup serba pas-pasan karena tak punya sumber penghasilan tetap. Bisnis yang dulu dia banggakan semua sudah lepas dari tangannya. Dina juga tak jauh berbeda. Kontrak proyeknya satu persatu dibatalkan. Reputasi untuk dunia event organizer sangat penting, sekali dicap tak punya moral, sponsor ogah menanamkan uang. Aku sempat mendengar dia mencoba memulai usaha butik kecil-kecilan, tapi tidak berjalan lama karena sepi klien. Aku tak bersenang hati melihat kesulitan mereka. Tidak juga menyesal. Ini hanya konsekuensi dari pilihan mereka sendiri. Hidup selalu menagih harga yang pantas untuk setiap pengkhianatan. Suatu malam, aku duduk di balkon kamar dengan segelas teh hangat. Menatap langit malam yang pekat, bintang-bintang kecil berkerlip malu-malu. Udara terasa lembut, tak lagi menyesakkan seperti dulu. Dalam hati, aku berbisik lirih. Terima kasih, Tuhan, karena sudah membawaku melewati semuanya. Aku tahu, jalanku masih panjang. Luka itu mungkin tak akan pernah hilang seluruhnya, tapi aku belajar berdamai. Aku belajar bahwa hidup tak berhenti hanya karena satu babak buruk. Kita bisa selalu memulai lagi, bahkan dengan hati yang pernah remuk sekalipun. Besoknya, aku bangun dengan semangat baru. Memakai gaun putih polos, mengikat rambut sederhana, lalu berjalan keluar rumah. Pegawai-pegawai di kafe menunduk hormat saat aku lewat, tersenyum padaku dengan tulus. Di situ aku sadar, aku tidak pernah benar-benar sendiri. Masih banyak orang yang menghargai, mendukung, dan menyayangiku. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku benar-benar percaya bahwa aku pantas bahagia. Tanpa Arman, tanpa Dina, dengan diriku sendiri, dan semua cinta yang kubangun lagi dari puing-puing yang pernah dihancurkan mereka.
Setahun sudah berlalu sejak malam pesta yang mengubah segalanya. Rasanya seperti mimpi buruk yang kini sudah terlalu jauh untuk menakutiku lagi. Kadang-kadang, saat duduk sendiri, aku bahkan seperti tak yakin pernah mengalami semua itu. Tapi bekasnya masih ada, menempel di hati, sebagai tanda bahwa aku pernah disakiti begitu dalam. Yang berbeda adalah sekarang aku tidak lagi membiarkan bekas luka itu mengendalikan hidupku. Bisnis kafe yang dulu kutangani bersama Arman, kini sepenuhnya menjadi panggungku sendiri. 3 bulan lalu kami resmi membuka cabang kedua di kota sebelah. Pelanggannya ramai, bahkan mulai jadi tempat nongkrong hits di Instagram. Banyak influencer kuliner datang, memotret dessert baru kreasi koki kami, memuji interior hangat yang kutata sendiri. Di cabang utama, aku semakin sering hadir bukan hanya sebagai pemilik yang datang memerintah, tapi benar-benar ikut duduk bersama pegawai, mencoba varian minuman baru, atau sekadar mendengarkan cerita mereka tentang pelanggan rewel. Randy, yang dulu kuberi kepercayaan lebih, tumbuh menjadi manajer andal yang kuandalkan. Dia memimpin tim dengan rendah hati, selalu melibatkan semua orang dalam pengambilan keputusan. Kalau nggak ada Ibu Kirana, kita nggak mungkin bisa sampai sini, katanya suatu sore waktu kami evaluasi bulanan. Aku hanya tertawa kecil. Kalau nggak ada kalian juga, Ran. Saya cuma naruh modal, tapi kalian semua yang bikin tempat ini hidup. Percakapan sederhana seperti itu membuatku sering berpikir, ternyata kebahagiaan tak selalu tentang cinta pria atau romansa. Ada kebahagiaan lain yang lebih jujur, saat melihat orang-orang yang bekerja padamu juga sejahtera, saat memberi kesempatan mereka berkembang, atau sekadar saat bisa tertawa lepas tanpa khawatir disakiti lagi. Kadang, bayangan Arman dan Dina masih menyinggahi pikiranku. Tidak lagi dengan rasa marah membara seperti dulu, tapi lebih sebagai kenangan pahit yang sudah kehilangan racunnya. Aku mendengar Arman kini bekerja sebagai pegawai marketing di dealer mobil milik saudaranya. Hidupnya jauh dari kemewahan yang dulu dia pamerkan. Dina juga kabarnya tinggal di rumah kontrakan kecil, membuka jasa rias panggilan, tapi pelanggan sepi karena reputasinya belum pulih. Orang-orang tak lagi mengundangnya ke pesta atau resepsi-resepsi elit. Aku tidak pernah bersyukur atas kesusahan mereka. Itu bukan gayaku. Aku hanya merasa, hidup memang selalu menagih harga dari setiap keputusan. Mereka memilih mengkhianati orang yang paling percaya, maka hidup menggiring mereka pada jalan sunyi yang penuh penyesalan. Suatu minggu pagi, aku bangun lebih awal dan memutuskan jogging keliling komplek. Udara segar menampar pipi, membuatku merasa ringan. Sesekali orang lewat menyapa. Bu Kirana, sehat terus ya? Kafenya makin rame, saya sering ke sana. Wah, ibu makin langsing sekarang, makin cantik. Aku menanggapi dengan senyum lebar. Rasanya hangat sekali disapa bukan karena siapa suamiku, tapi karena aku sendiri. Kirana yang berdiri dengan kakinya sendiri. Di tikungan taman, aku hampir menabrak seseorang yang sedang menuntun anjing Golden Retriever besar. Dia buru-buru menarik talinya. Maaf banget, Mbak, dia kadang terlalu semangat kalau lihat orang. Aku tertawa, mengusap kepala si Golden yang menjulurkan lidah riang. Nggak apa-apa. Lucu banget malah. Pria itu tinggi, berkulit sawo matang, mengenakan kaos polos dan celana jogger. Wajahnya teduh, matanya bersinar ramah. Namanya Hugo. Dia baru sembuh dari operasi kaki, jadi sekarang lagi semangat banget jalan-jalan. Aku mengelus Hugo. Semoga cepat pulih total ya, Hugo. Pria itu tersenyum. Saya Ardi, baru pindah ke sini 2 minggu lalu. Kirana, tinggal 3 blok dari sini. Kami berjabat tangan singkat, tak lebih. Tapi saat jalan pulang, aku sadar pipiku hangat. Bukan karena jatuh cinta, aku belum sejauh itu. Hanya senang. Senang bahwa aku masih bisa berkenalan dengan orang baru, tanpa rasa takut seperti dulu. Seminggu kemudian, aku melihat Ardi lagi. Kali ini dia duduk di teras salah satu tenan dekat kafe, minum es kopi sambil Hugo rebahan di bawah meja. Kami saling melambai. Bu Kirana. Randy menepuk pundakku dari belakang. Tadi orang itu nanya-nanya soal kopi kita? Kayaknya mau langganan. Aku tersenyum. Bagus dong. Ramah juga orangnya. Randy mengerling nakal. Bukan cuma ramah, Bu. Kayaknya dia juga naksir.
Aku hanya menepuk bahunya, pura-pura kesal. Tapi malamnya saat kupikirkan lagi, hatiku menghangat aneh. Entah sejak kapan, bayangan tentang pria asing yang menuntun anjing itu mulai sering melintas. Suatu hari Ardi akhirnya mampir ke kafe. Aku kebetulan duduk memeriksa stok. Dia datang sambil menenteng Hugo yang langsung heboh wagging tail. Boleh dia masuk sebentar? Udah saya pastikan dia nggak akan bikin berantakan. Aku mengangguk. Hugo langsung meringkuk manis di kaki Ardi. Kami mengobrol ringan. Tentang rasa kopi, tempat jogging baru, bahkan soal Hugo yang ternyata anjing adopsi dari shelter. Kamu hebat ya mau ngadopsi, padahal banyak orang pilih beli. Ah, saya juga butuh dia kok. Hidup sendirian di kota baru gini lebih enak kalau ada teman. Obrolan kami ringan saja, tak ada godaan berlebihan, tak ada janji manis. Tapi saat dia pamit, rasanya ruang di sekitar tempat dudukku jadi kosong. Sial. Mungkin aku benar-benar sudah mulai membuka hati. Aku lama memikirkan soal itu. Dalam diam, aku menakar apakah aku benar-benar siap untuk dekat lagi dengan seseorang. Setelah semua luka yang kubawa, setelah harga diriku pernah diremukan orang yang paling kupercaya. Tapi saat kupandang cermin malam itu, wajah Kirana yang menatap balik sudah berbeda dari dulu. Dia tidak lagi ringkih, tidak lagi takut disakiti. Dia sudah melewati badai terburuk, dan masih bisa berdiri, bahkan lebih kokoh dari sebelumnya. Kalau nanti jatuh cinta lagi, itu bukan kelemahan, Ran, gumamku pada bayangan sendiri. Itu keberanian. Beberapa minggu berlalu, aku dan Ardi makin sering bertemu. Tidak sengaja awalnya, lalu mulai sengaja. Dia mengajakku jalan pagi keliling taman, lalu berhenti minum air kelapa. Kadang dia datang ke kafe hanya untuk ngobrol beberapa menit. Tidak pernah menanyakan hal pribadi terlalu dalam, tapi selalu memberi ruang buatku bicara kalau aku mau. Sampai suatu senja, saat kami duduk di bangku taman, Hugo tidur selonjoran di bawah kami. Langit berwarna jingga, daun-daun bergerak pelan ditiup angin. Ardi menatapku lama. Aku nggak tahu apa kamu siap atau enggak, Ran. Tapi kalau kamu mau, aku pengen kenal kamu lebih dalam. Pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Aku menahan napas. Dalam hati masih ada sisa takut. Tapi rasa damai yang kurasakan saat bersamanya lebih besar. Aku mengangguk pelan. Aku mau, Di. Tapi pelan-pelan ya. Dia tersenyum, menggenggam tanganku singkat, tak lama, hanya seperti memastikan kalau aku benar-benar ada di sana. Hangatnya genggaman itu mengalir hingga ke dadaku. Dalam perjalanan pulang malam itu, aku menangis diam-diam. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Betapa jauh aku sudah berjalan dari Kirana yang dulu, Kirana yang hanya berdiri di belakang Arman, mengira kebahagiaannya tergantung pada suaminya. Kini aku berjalan dengan kakiku sendiri, memilih siapa yang layak kudekatkan, siapa yang cukup tulus untuk kuizinkan masuk. Beberapa bulan kemudian, hidupku seperti babak baru yang tak pernah kubayangkan. Aku, Ardi, dan Hugo sering keluar kota akhir pekan, menelusuri warung kopi pinggir sawah, atau sekadar trekking ringan di bukit. Dia tidak pernah menuntutku melupakan masa lalu. Justru menghargainya sebagai bagian dari cerita yang membentukku. Suatu hari, saat kami duduk di pondok bambu memandang sawah, Ardi berkata pelan, "Kamu tahu nggak? Luka yang paling dalam seringnya nggak pernah hilang. Tapi kita bisa belajar hidup dengan itu. Dan kalau beruntung, ketemu orang yang mau jagain supaya lukanya nggak terbuka lagi." Aku menoleh, air mataku mengambang. "Kamu mau jadi orang itu?" Dia tak menjawab. Hanya meraih tanganku, menggenggamnya erat. Dan di genggaman itu aku merasa aman, seperti akhirnya pulang ke tempat yang sudah lama ku cari. Malamnya, aku duduk sendirian di balkon rumah. Menatap bulan yang menggantung besar, bersinar indah. Dalam hati aku berbisik, "Terima kasih, Tuhan. Kau beri aku luka supaya aku belajar kuat. Kau beri aku pengkhianatan supaya aku lebih bijak. Dan sekarang kau beri aku kesempatan lagi untuk merasakan cinta dengan cara yang lebih dewasa, lebih hati-hati, tapi juga lebih tulus." Aku meneguk teh hangatku, memejamkan mata. Rasanya damai sekali. Di titik ini, aku tak lagi menyesali apapun. Semua yang terjadi dulu, pengkhianatan Arman,
tikaman Dina, malam-malam gelap saat aku merasa sendiri, ternyata adalah jembatan panjang menuju kebahagiaan yang kujalani sekarang. Luka itu tak sepenuhnya hilang, tapi aku berdamai dengannya. Dan kupikir, itu sudah cukup.